Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore semuanya. Teman-teman yang saat ini sedang menonton di YouTube channelnya Citra Berkat. Kembali kita akan membahas tentang bagaimana sih pengalaman dari siswa-siswi SMP SMA setelah kita Berkat di seluruh Indonesia selama pelajaran jarak jauh ini berlangsung. Mungkin pada penasaran siapa saja teman kita akan diskusi saat ini. Sebelum itu saya perkenalkan saya orang profesor di dan saat ini saya akan coba untuk memandu bagaimana jalannya chipset kita pada hari ini. Di sini kita ada beberapa teman kita yang nanti akan ngobrol bersama perihal pengalaman selama itu. Yang sisi dari sekolah kita Jakarta sekarang sedang di bangku 9, dan yang kedua ada Darren. Darren juga kelas di sekolah kita Jakarta, dan berikutnya ada Sandra. Halo Sandrina. Sandrina juga dari Sekolah Citra Kasih Jakarta. Dan yang selanjutnya itu ada Jolan dari Manado. Benar dari nah, Jolan anak kelas 2, dan yang berikutnya ada Dapat. Teman-teman, pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang penasaran. Sebenarnya PJJ yang diadakan oleh Sekolah Citra Kasih Citra Berkat itu seperti apa sih, gitu ya? Apa sih yang membuat mereka selama ini mampu untuk menjalani sudah hampir 2 bulan kan melakukan pelajaran jarak jauh? Nah, mungkin mau berbagi. Sebenarnya PJJ yang dilakukan Sekolah Citra Kasih Citra Berkat itu seperti apa? Atau ada yang mau perkenalan dulu? Siapa tahu ada yang single, ada yang ada juga. Oke, teman-teman, ada yang mau perkenalan dan atau langsung gimana? Ada yang mau kenalan lebih lanjut? Darren udah senyum-senyum nih dari tadi nih, Darren. Semangat sir, gitu sir. Oh gitu. Dava, gimana Dava? Kenapa sir? Gimana pengalamannya selama PJJ? Mungkin bisa cerita sedikit dulu nih, PJJ yang dilakukan di Sekolah Citra Kasih atau Citra Berkat itu seperti apa sih gambarannya? Baru kita akan lanjut untuk pengalaman-pengalaman kalian selama PJJ. Ayo, siapa yang mau mulai? Oke. Kalau di itu selama PJJ sih pakainya rata-rata pakai Google Classroom. Dia itu jadi gurunya ngasih tugas, materi atau apapun itu lewatnya Google Classroom. Jadi enak, ada deadline itu jelas. Terus absennya itu lewat Google Form sih banyak kan, jadi ketahuan yang nggak masuk siapa, yang masuk siapa aja. Itu aja sih sir. Okay. Belajarannya juga seru sih, bisa ambil materi lain. Itu dari Tangerang ya, dari Citra Berkat Tangerang, Citra Raya. Oke, dari teman-teman dari Surabaya mungkin, dari teman Surabaya, kita mau dengar suaranya dulu dari Surabaya. Hai, masuk ya. Jadi kalau yang di Surabaya di SMP itu setahu gue ya, karena aku kelas 9, jadinya ya isinya cuma latihan soal aja sih kebanyakan. Tapi kalau tak lihat dari adik-adik kelas itu, yang kelas 7 sama kelas 8 itu juga lumayan lebih bisa eksplorasi gitu lah pembelajarannya. Soalnya kan nggak cuma dari buku, bisa akses internet juga, jadi lapak pembelajarannya itu lebih luas gitu loh. Informasi yang didapatkan juga bisa jauh lebih banyak. Ya, ya. Begitu. Oke, thank you. Berarti
kamu sendiri menikmati nggak PJJ ini? Ya, kalau kalau isinya sih menikmati sih, cuman gara-gara isinya latihan soal terus dia jadinya nggak begitu enjoy. Oke, berarti kalau yang di Citra Raya itu lebih sering untuk melakukan latihan-latihan soal karena memang udah kelas 9 ya. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman di Citra Kasih Jakarta, kita dengarkan dulu suaranya, silahkan salah satu di antara kalian. Siapa? Mau Jennifer, Sandrina, atau Darren? Silahkan. Sandrina mungkin ya? Silahkan Sandrina. Sandrina masih termute. Di-unmute dulu. Oke. Jadi pertanyaannya apa, Sir? Sorry. Proses PJJ yang dilakukan di Sekolah Citra Kasih Jakarta itu seperti apa sih? Oh, kita kan sama, kita pakai media yaitu Google Classroom. Kalau misalnya mau dijelaskan atau mau tatap muka guru dan murid, biasa kita pakai Google Classroom. Kita pakai Google Meet seperti sekarang ini. Dan banyak kan sebenarnya latihan soal sih. Karena kita kan sudah kelas 9, terus kita udah lewatin ujian sekolah. Nah, dalam tahap persiapan ujian sekolah, kita menggunakan psikologi untuk mengerjakan kuis-kuis untuk persiapannya. Seperti itu. Oke, berarti memang kita cenderung memakai Google Meet ya, buka dan Google Classroom untuk pemberian materi dan penjelasan-penjelasan dari materi itu. Iya. Oke, terima kasih Sandrina. Kita akan lanjut berikutnya dari Manado. Silahkan teman-teman yang paling jauh nih, dari Manado. Oke, silahkan Feli atau Jolan. Ya, Feli, Jolan. Dengar suara Mister, silahkan. Tidak ada ya? Oke, teman-teman. Mungkin karena jaringan, jadi kita akan lanjut yang berikutnya. Nah, kalian ini kan ibaratnya itu kita dipaksa ya, karena kondisi COVID-19 ini, kita dipaksa untuk melakukan pembelajaran hanya di rumah saja. Atau home learning kayak gitu ya istilahnya. Nah, pastikan ada beberapa hal struggle yang kalian alami nih. Kira-kira ada nggak sih pengalaman yang kurang mengenakan atau pengalaman yang justru mengenakan selama PJJ? Siapa yang mau duluan? Pengalaman apa yang tidak mengenakan dan pengalaman yang mengenakan selama PJJ? Aku boleh, Sir. Oke, silakan jawab. Oke, kita mulai dari yang mengenakan dulu lah ya. Ini kan seperti yang kita tahu ini kan masa pandemi, jadi kita nggak boleh keluar rumah gitu ya. Nah, yang mengenakan itu dari Sekolah Citra Kasih itu bisa memprovide murid-murid dan guru-guru sebuah media untuk tetap melakukan pembelajaran di rumah, walaupun harus stay at home. Jadi kan kalau misalnya nih orang nggak boleh keluar rumah, terus biasanya kan banyak banget orang yang justru di rumah ya udahlah diliburin aja. Tapi saya bangganya dengan Citra Kasih dan seluruh sekolah-sekolah yang lain bisa mengeluarkan sebuah media yang sangat menurut saya itu cukup kreatif ya, karena bisa tetap melakukan kegiatan belajar dan mengajar walaupun tetap stay at home gitu. Dan juga media-medianya tidak membosankan, bisa lewat internet dan juga kita dapat kayak gimana ya, biasanya diambil dari YouTube gitu loh, kayak misalnya saya ambil dari pelajaran history. Pelajaran history itu biasanya gurunya itu ambil dari YouTube, jadi ilmu pengetahuan yang kita ambil itu tidak dari buku saja, tapi juga dari internet yang pada zaman ini pastinya sangat luas. Nah, yang tidak mengenakannya itu sebenarnya kendalanya itu ada di masalah jaringan internet juga sih ya. Karena biasanya misalnya nih seperti yang Sandrina bilang, kita kalau ada penjelasan, misalnya guru mau jelasin suatu materi, pakainya kan Google Meet gitu. Nah kadang-kadang suara gurunya itu
tidak kedengeran sama murid-muridnya. Jadi pelajarannya kayak terhambat gitulah. Tapi itu masalah internet doang. Dan biasanya bagi guru-guru yang jarang menggunakan internet itu kadang-kadang bisa salah kasih nilai atau ada miskom gitu lah antara guru dan murid-muridnya gitu sih. Itu aja sih dari saya. Oke, berarti secara keseluruhan kalau menurut Jennifer sudah cukup interaktif dan kreatif. Iya, benar. Dengan apa yang pelayanan yang telah diberikan guru dari Sekolah Citra Kasih sendiri. Cuma udah kreatif. Yang paling pertama adalah jaringan terputusnya jaringan. Betul, Sir. Tadi juga kan. Gitu iya, Sir. Oke, itu dari Jakarta, teman-teman. Itu pengalaman dari Jennifer. Nah, kira-kira ada lagi nggak pengalaman dari teman-teman yang lain? Perihal hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan selama PJJ. Silahkan. Ada lagi teman-teman? Aku surat. Oke, Abi. Nanti. Abi dulu deh. Habis ini tidak apa, ayo. Jadi kan kita kan belajarnya di rumah ya. Kalau misalnya di rumah itu, sebenarnya kan kita lebih rentan buat lebih santai, lebih off gitu, nggak begitu fokus sama kerjaan kita. Nah itu gara-gara PJJ yang diberikan ini, kita bisa melatih diri kita buat bisa lebih fokus pada tujuan yang diberikan, dan juga berlatih untuk menghindari godaan yang ada di sekitar kita. Jadinya ya lumayan lah buat latih mental. Oke. Untuk menghindari godaan di sekitar kita selama PJJ ya, Abi ya. Godaan apa biasanya, Bi? Tidur. Oke. Game. Tapi sudah terlewati ya, Bi ya? Ya udah. Oke, siap. Mantap. Ini sudah terakhir, kemarin sudah ujian juga. Tinggal menunggu selanjutnya mau SMA di mana. Oke, selanjutnya teman-teman. Tadi Dava juga mau menyampaikan nih perasaannya. Iya, menyampaikan perasaannya. Ayo. Kalau sama PJJ yang menyenangkannya sih, ya itu tadi. Kalau dikasih misalnya latihan ya sama guru, kita bisa cari tahu cara-caranya di Google, karena sumbernya itu kan jadi banyak tuh, nggak terbatas di internet. Jadi selain dari buku, bisa dari Google juga. Habis itu karena di rumah, jadi bisa ngerjain soalnya ambil denger lagu, itu jadi makin santai gitu lah. Habis itu kalau yang nggak menyenangkan itu sebenarnya masalah dari diri saya sendiri sih, Sir. Saya pernah telat masuk kelas gara-gara ketiduran. Iya. Itu aja sih, Sir. Tapi PJJ ini sebenarnya melatih Dava untuk mandiri juga ya? Iya. Pernah itu ketiduran, aduh. Cuman pernah ketiduran, tidak apa-apa. Yang penting selebihnya kan lancar untuk PJJ-nya. Teman-teman yang lain dari Jolang, Feli, Darren, gitu. Ayo silakan. Silakan, siapa dulu? Mau Jolan, Darren? Jolan mau. Ya, Darren, silakan. Udah lah, Sir. Jadi di sama PJJ ini yang menyenangkan sih, ini misalnya kan kira-kira mata pelajaran itu waktunya kan 1 jam nih, 1 jam sampai 2 jam. Nah misalnya kalau ada tugas nih, kita udah selesai nih, nah kita itu bisa istirahat untuk bentar, atau enggak kita juga bisa belajar untuk mata pelajaran yang berikutnya. Jadi ketika mengerjakan tugas mata pelajaran berikutnya, kita tidak terlalu susah untuk mengingat apa yang sudah dipelajari dahulu. Jadi kita bisa review sebelum pelajarannya lagi gitu. Kalau yang nggak enak sih ya seperti yang Jenny bilang tadi tentang jaring internet. Nah, adapun misalnya nih lagi kerjain quizzes nih, adapun misalnya soal panjang nih. Nah, kita kan harus baca dulu, pikir lalu menjawab kan. Tapi ada beberapa mata pelajaran yang waktunya itu lupa di setting gitu. Jadi kayak satu pertanyaan itu hanya 15 detik untuk membaca soal, memikirkan jawaban, menjawab gitu. Adapun di psikologi misalnya
atau enggak kunci jawabannya salah. Nah, itu kita kan harus kontak ke gurunya nih. Nah, kalau gurunya sedang mengajar juga, nah kita kan akan kesusahan untuk mengontak. Tapi untungnya guru tersebut setiap kali kita kontak tidak sedang mengajar, jadi langsung dan kita juga langsung dapat melanjutkan lagi tugasnya. Dasar. Berarti pernah mengalami itu, Karen? Ya, pernah, Sir. Bisa. Expired. Kita atas semester. Oke. Ya, overall masih cukup menyenangkan ya PJJ bagi Darren ya. Ya, seru sih, Sir. Oke, seru. Melatih untuk mandiri juga. Ya, melatih untuk mandiri juga, melatih untuk bisa mereview pelajaran sebelumnya. Oke, sekarang teman-teman yang lain gimana nih? Noah, Jolan, Kelly, sama satu lagi, Sandrina belum nih. Sandrina suaranya belum kedengeran. Jolan juga. Ayo. Enak dan gak enaknya PJJ ya, Sir? Iya, benar. Ya, enaknya kurang lebih sama lah, kayak kita bisa di lingkungan yang baru, kita bisa mencoba untuk belajar, tapi bukan di sekolah gitu. Terus kita juga bisa ngatur waktu sesuai dengan kemampuan kita. Contoh, kita lebih butuh waktu untuk belajar IPS dibandingkan IPA. Nah, jadi misalnya IPA kita udah selesai, kita bisa langsung belajar IPS, seperti itu. Kalau di sekolah kan tidak bisa seperti itu. Pelajaran apa, kita tetap harus belajar pelajaran itu, walaupun kita sudah selesai. Jadi di rumah agak sedikit lebih bebas. Tapi tentu saja harus digunakan dengan bijak kebebasan itu, atau enggak nanti malahan tergoda buat misalnya tidur atau enggak main HP kayak gitu. Terus bisa belajar buat disiplin juga. Jadi kita harus menahan diri buat gak main HP, gak nonton dan yang lain-lain seperti itu. Keenaknya masalah utamanya sih jaringan internet. Ya, sekian seperti itu dari saya. Oke, thank you Sandrina. Nah, ini dua orang nih yang belum kedengaran suaranya nih. Si Jolan sama Feli. Silakan Jolan. Iya. Atau lagi hadir Jolan. Ayo silakan. Oke. Dari saya yang pengalaman yang menyenangkan ya. Iya. Yang menyenangkan bagi saya itu selain kita fokus belajar di PJJ, ada juga beberapa guru-guru yang menyediakan kuis dalam bentuk game. Nah, kita menggunakan yang namanya Kahoot. Jadi di situ kita bermain game, namun materinya sesuai dengan materi pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, di situ kita juga selain belajar, kita juga bisa berkompetisi dengan teman-teman. Jadi seru, Sir. Kita bisa tebak-tebakan, kita bisa hitung-hitungan, ya mungkin matematika, siapa cepat dia dapat gitu. Dan saya rasa ini salah satu hal yang bisa membantu para siswa untuk tidak terlalu tertekan dengan pelajaran tentang PJJ. Nah, PJJ juga bagi saya sangat bermanfaat karena di saat COVID ini mungkin kita tidak berkesempatan untuk pergi ke sekolah untuk belajar, tapi kita tentunya masih bisa belajar di rumah. Dan bagi saya yang mungkin kurang menyenangkan atau kendala dalam PJJ itu yang pertama adalah jaringan internet, di mana jaringan internet sering ngadat sehingga menghambat para siswa untuk berkomunikasi dengan guru maupun melakukan task atau tugas-tugas yang ada di Schoology. Nah, kita di Manado menggunakan Schoology. Dan yang mungkin kendala berikutnya untuk hari-hari pertama adalah dengan belajar sendiri di rumah, karena kita terbiasa udah belajar di sekolah bareng teman-teman kan, saya rame-rame, kita bisa bicara bareng. Nah, kali ini di COVID ini, di pandemi COVID ini kita harus belajar sendiri. Nah, komunikasi kita dengan teman itu cuma bisa lewat HP doang. Nah, bagi saya ini kendala yang mungkin kita lewati bersama sebagai siswa di hari-hari awal. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu pasti kita bisa terbiasa. Udah sih, Sir, gitu aja. Oke, thank you Jolan. Sangat menginspirasi jawabannya. Teman-teman si Feli mana nih Feli? Ya, Mister. Iya, silahkan. Feli belum terdengar suaranya ini. Ya, kalau untuk saya sih, Mister,
kalau untuk enaknya belajar di rumah itu lebih bisa manage waktu dengan baik dan lebih tenang belajarnya dibandingkan di sekolah. Tapi tidak enaknya itu tetap jaringan internet yang kadang tidak terlalu bagus dan kadang jumpa dengan teman kan. Di rumah lebih sendiri dan tidak ada aktivitas bersama. Nah itu sih. Oke, berarti untuk manajemen waktu yang paling dia sukai itu yang tidak disukai karena internet dan tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Nah, hampir semuanya sama ya teman-teman ya. Dari 7 dari teman-teman yang sharing hari ini itu hampir sama bahwa yang tidak menyenangkan itu hanya sekedar internet gitu loh. Jaringan internet yang tidak bagus sampai akhirnya menghambat mereka untuk berkomunikasi dengan guru perihal penjelasan dari soal-soal yang diberikan. Oke. Kita harus bijak menggunakan kebebasan kita selama PJJ. Nah, kira-kira gimana sih caranya kalian untuk memanfaatkan kebebasan itu secara bijak? Oke, mungkin dari Sandrina dulu nih yang bisa sharing tentang bagaimana cara mengendalikan diri selama PJJ berlangsung. Nah, jadi kan selama PJJ ini ada banyak waktu yang kita bisa hemat, dari transportasi sampai misalnya kita selesai tugas, kita ada waktu tambahan kan. Nah, kita bisa menggunakan waktu itu untuk ngembangin diri. Kayak kita gunakan waktu itu untuk ngelakuin hobi kita, tapi harus yang positif. Contoh, membaca buku, atau enggak menggambar, berlatih main piano, main gitar, bernyanyi, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Oke, berarti Sandrina mengatasi cara dia untuk bertanggung jawab terhadap kebebasannya adalah dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif bagi Sandrina. Oke, thank you Sandrina untuk sharingnya. Yang berikutnya nih, untuk cowok-cowok ini kan terkadang susah nih, apalagi teman-teman yang suka main game online, main PUBG, main apapun itu ya, secara online. Kira-kira nih bagi teman-teman saya, Darren, Abi, Julan, dan Feli, kira-kira bagaimana cara kalian bisa menghandle ataupun menggunakan kebebasan PJJ secara bijak? Silahkan, siapa yang mau duluan? Oke, Sir, saya mau coba. Jadi, cara saya untuk mengatasi kebijakan waktu ya yang kita sebagai siswa miliki pada saat di rumah, kalau saya pribadi itu saya memasang mindset bahwa ketika kita lewat satu pelajaran, kita akan gagal. Saya memasang mindset seperti itu karena tentunya pada saat melakukan PJJ kita harus tepat waktu. Kita harus follow up terus dengan pelajaran-pelajaran, dan saya rasa sebagai siswa kita harus mandiri. Dan yang seperti tadi saya katakan, saya memasang pola pikir bahwa saya memasang mindset bahwa ketika kita lewat satu pelajaran, kita akan gagal semua pelajaran, gitu, Sir. Oke. Bagus sekali ya mindsetnya bahwa ketika kita lewat satu pelajaran maka kita akan gagal semua pelajaran. Good, itu satu mindset yang sangat bagus untuk ditanamkan di mindset kita masing-masing teman-teman. Sehingga kita bisa bertanggung jawab bagaimana kita memanfaatkan ataupun melaksanakan proses pembelajaran dari setiap pembelajaran itu secara maksimal. Oke, dari teman-teman yang lain, dari Darren, gimana nih? Kalau aku sih ya seringnya juga main sih, tapi kadang-kadang aku juga bisa bantuin mama aku misalnya masak atau enggak cuci piring gitu-gitulah. Terus ya udah sih aku cuma malam doang sih, Sir, nonton film bareng keluarga gitu. Oke, nonton film bareng keluarga. Kegiatan yang sangat positif ya teman-teman. Nah, sekedar nih teman-teman, kemarin kan di kelas 12 itu ada namanya tugas akhir karya ilmiah, dan salah satu yang menjadi guru pembimbing itu ada Mister. Ya, di situ Mister memberikan judul adalah dampak COVID-19 terhadap rekonsiliasi attachment keluarga. Dan ternyata memang teman-teman
akhirnya COVID-19 ini memaksa untuk keluarga satu sama lain itu bisa berkumpul nih, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa membangun sebuah habit positif yang awalnya tidak pernah tercipta sampai akhirnya tercipta gara-gara harus stay at home itu. Dan pada akhirnya hubungan yang tadinya tidak bagus menjadi bagus. Nah, itu salah satu dampak positif dari COVID-19. Mungkin Darren juga mengalami itu seperti yang sudah dia ceritakan. Dia memiliki kebiasaan positif yaitu menonton film ya, film kesukaan keluarga secara bersama. Nah, dari yang lain, teman-teman yang lain gimana nih? Dari Jennifer mungkin? Ya, kenapa sih? Pertanyaannya tadi gimana sih? Boleh tolong diulangi? Mana Jennifer bisa memanfaatkan kebebasan selama PJJ? Oh, iya. Mata pelajaran lainnya, menurut saya itu mindset yang sangat bagus karena bagaikan pilar sebuah gedung, satu pilar saja kalau sudah patah atau runtuh, pasti semua satu bangunan itu akan runtuh juga gitu. Jadi saya juga sering menerapkan mindset seperti itu di otak saya. Nah, tapi kan kita kan sebagai manusia kan pastinya kadang-kadang tidak bisa mengontrol diri sendiri gitu ya. Jadi kalau saya sih kalau memang sudah tidak bisa mengontrol diri sendiri, misalnya udah coba pakai alarm, pakai reminder di HP gitu, oh jam segini istirahat, jam segini belajar, jam segini ngerjain tugas gitu. Kalau udah nggak bisa lagi, kalau menurut saya sih biasanya ya, saya itu meminta bantuan dari orang tua. Nah, orang tua itu kan sepanjang hari ya bersama kita di dalam rumah. Jadi menurut saya kalau kita sendiri tidak bisa membatasi waktu kita dalam mengerjakan sesuatu, biasanya saya itu meminta bantuan dari orang tua. Karena kita kadang-kadang membutuhkan orang lain untuk mengingatkan Berarti kalau Jennifer ini lebih ke dia membutuhkan orang lain nih, yaitu terutama orang tuanya untuk memberikan support, untuk mengingatkan dia selama PJJ. Tapi kalau bisa sendiri kan lebih baik, Sir, gitu, Sir. Kalau udah nggak bisa baru minta bantuan orang tua. Oke, thank you, Jennifer. Sandrina, tadi sudah Sandrina ya? Sandrina sudah. Ya. Oke, sekarang giliran si Feli. Feli yang mana nih? Ayo, dari tadi mukanya belum kelihatan juga Feli. Bagaimana Feli? Ya, ada kabar? Ya, kameranya bikin dulu nak, biar kita semua bisa melihat. Iya. Untuk saya sendiri sih selama PJJ ini mencoba untuk menahan main game online dengan cara mengambil hobi-hobi lain, membantu ibu begitu sama dengan yang lain sih. Makanya kan untuk menahan diri dengan cara memfokuskan pandangan kita ke hobi-hobi lain daripada main game. Soalnya kan banyak kan sudah main game. Dia mencoba untuk membantu orang tua sih, banyak kan. Nah itu sih besar. Oke, kalau Feli berarti mengisi ya. Tapi teman-teman, Mister penasaran nih. Kan kalau teman-teman itu sering lihat Twitter ataupun main TikTok ya, kalau teman-teman anak TikTok gitu ya, kan banyak sekali itu lelucon-lelucon yang dijadikan bahwa ya dia menghidupkan Google Meeting-nya, tapi dia rebahan atau tiduran. Nah, kira-kira nih teman-teman yang selama ini PJJ pernah nggak sih kepikiran untuk melakukan itu atau seperti apa? Ayo Jennifer sudah selesai. Nah, Abi atau Jennifer dulu, ayo silakan. Abi dulu dah, Abi dulu. Oke, Abi silakan Abi. Pernah malah aku. Kan, jadi waktu itu kan waktu SDC. Waktu SDC itu kan tiap anak dikasih kayak Google Meet-nya sendiri buat sama satu grup pendamping.
tiap kelas kayak 10 sampai 15 anak gitu dibagi-bagi. Ya gitu lah. Jadi kan aku kalau misalnya ngerjain itu sih selesainya cepat. Habis itu ya udah kan nggak ngapa-ngapain lagi. Jadi kamera di laptop itu masih tetap nyala. Terus habis itu ya udah aku tidur. Karena di laptop juga udah nggak ngapa-ngapain lagi. Jadi daripada itu ya udah aku tidur di sini HP-an. Terus ntar kalau udah waktunya buat ngerjain ujian yang baru aku ngerjain lagi. Simple. Oke, berarti Abi sendiri pernah melakukan itu ya? Sering. Oke, sering Abi. Oke. Bukan belajar teladan aku ini. Bukan belajar teladan, tapi setidaknya sudah bertobat ya Bia. Ya. Oke, lanjut Jennifer. Tadi sudah mau berbicara, Jennifer silahkan. Ya sir, jujur ya sir, aku pernah kepikiran kan, aku kalau nggak ada kerjaan di rumah udah selesai bantu orang tua, udah kelar ngerjain semua hobi aku kan suka nonton TikTok ya. Nah, aku lihat di TikTok itu ada satu orang yang dia kompak banget sama temen-temennya itu, satu kelas lagi Zoom, dia pakai Zoom. Lagi Zoom sama gurunya lagi kayak jelasin pelajaran gitulah. Terus mereka itu prank gurunya. Ada yang mannequin challenge, ada yang pura-pura internet koneksinya keputus semua, atau yang lain-lain gitu. Ada yang pura-pura tidur dan lain-lain. Tapi aku kan pernah kepikiran sebenarnya ya, jujur aku pernah kepikiran pengen coba kerjasama dengan teman-teman aku sekelas. Tapi aku pikir-pikir lagi, kalau aku melakukan itu kan kasihan gurunya gitu loh. Gurunya masih mau menyempatkan diri untuk mengajarkan kita pelajaran walaupun dari jarak jauh, tapi kita malah membuat itu sebagai lelucon gitu. Menurut saya itu kurang bijak ya, itunya perlakuannya. Jadi menurut saya kita harus menghormati guru-guru yang sudah mau mengorbankan waktunya demi kita gitu loh sir. Gitu menurut saya sir. Oke, thank you. Selanjutnya Dava, silahkan Dava. Dava dari tadi nih belum ngomong di Dava. Oke. Tadi pertanyaannya apa sir? Pertanyaan yang pertama, yang kedua tadi belum ya? Secara kebebasan yang bertanggung jawab selama PJJ dan keinginan-keinginan untuk yang ya rebahan, dimatikan kamera laptopnya atau di mute supaya lebih bebas seperti itu. Kalau kebebasan itu saya biasanya sih kelarin tugas dulu yang ada, terus kalau tugasnya udah kelar baru deh bebas mau ngapain aja. Jadi mau main, mau lanjutin hobi kayak ngedit video atau buat ilustrasi. Ini saya kebanyakan main sih kalau udah selesai PJJ-nya. Terus kalau keinginan tadi kan masuk Google Meet terus rebahan. Tapi saya nggak rebahan. Saya masuk Google Meet, terus saya mute, terus saya ngobrol sama temen di channel lain, sir. Jadi ya gitu deh. Banyak godaannya habisnya. Banyak godaan ya. Iya. Apalagi nggak dilihatin kan? Iya. Aduh. Oke, thank you Dava ya atas sharingnya, atas keberaniannya untuk jujur gitu, atas godaan yang sudah dirasakan. Nah, yang berikutnya teman-teman, ada lagi nih yang mau jawab? Siapa lagi yang belum? Julan belum ya? Oke, saya sir. Jadi untuk yang pada saat Google Meet ya, pada saat Google Meet banyak sih saya lihat di IG juga banyak anak-anak yang mereka pada saat melakukan PJJ mereka masang kamera, terus ada yang rebahan, ada yang main game, ada yang sambil ngangkat kaki di meja. Dan untuk itu sih saya mengingat salah satu dari 3 pilar IPE yaitu integritas. Nah, kita sebagai siswa tentunya harus berintegritas. Dimana saat melakukan PJJ, kita sebagai siswa harus menghormati guru kita dan kita harus serius. Kita harus serius dalam belajar. Nah, untuk saya pribadi, saya sendiri pada saat menggunakan Google Meet seperti itu, kami di SIK Manado sekelas lebih sering untuk
mematikan kamera dan di-mute. Tapi kita tetap fokus dengan pelajaran yang ada. Nah, kalau untuk saya sendiri, alasan saya untuk mematikan kamera mungkin kadang kurang percaya diri, mungkin baru bangun, matanya masih masih ngantuk. Nah, tapi ya kita tetap harus fokus dengan pelajaran. Untuk sambil rebahan situ sih, saya pribadi nggak pernah. Nah, karena saya yakin kalau misalnya kita belajar serius, tentunya hasilnya juga akan bagus. Dari saya begitu, Sir. Oke, thank you. Bagus sekali ya, meskipun kameranya di-mute, kameranya dimatikan atau mikrofonnya di-mute, tapi Jolan ini masih bisa mengontrol dirinya untuk tetap fokus pada proses pembelajaran jarak jauh itu. Thank you, Jolan. Feli silakan. Feli. Halo, Mister. Ya. Halo, silakan. Kalau soal yang Google Guide yang di Instagram juga di TikTok itu, saya sih pernah melakukan satu kali waktu itu. Karena baru bangun tidur, terus langsung dipaksa belajar, jadi mata masih ngantuk. Mencoba untuk mute kamera, lalu cuma dengerin guru bicara, lalu rebahan tidur. Menurut saya sih itu memang bukan hal yang baik, tapi saya mencoba untuk tidak melakukan kembali sih. Oke. Ya, itu pelajaran buat kita semua ya teman-teman, tidak hanya kalian sebagai pelajar, tapi juga kami sebagai guru pun juga mengalami struggle yang sama. Kayak yang selama bekerja juga mengantuk, atau bangun tidur dan lain sebagainya. Jadi ini pelajaran bagi kita bersama. Tadi ada jawaban yang sangat bagus dari Jennifer, dari Jolan, bahwa ya, meskipun kita dalam kondisi yang tidak diperhatikan oleh orang lain, tapi kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Terutama kita memikirkan bahwa ada orang lain yang berkorban juga untuk memberikan pelajaran jarak jauh bagi kita semua. Mungkin teman-teman yang saat ini nonton bisa mulai dipikirkan nih, ketika teman-teman melakukan sebuah kecurangan dalam PJJ, ingat bahwa ada orang lain yang juga berkorban untuk kalian. Mungkin teman-teman yang mau bertanya kepada teman-teman kita yang saat ini sedang sharing, bisa langsung ditulis di kolom chat di channel YouTube kita. Silahkan dituliskan di situ, nanti teman-teman di sini akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau belum ada yang bertanya, saya akan mencoba lanjut lagi untuk sharing kita hari ini. Oke, selanjutnya nih teman-teman. Selanjutnya, Mister penasaran sebenarnya. Ini kan banyak yang kelas 9 nih. Kelas 9 yang dimana memang harusnya di kelas 9 ini menjadi momen yang paling bahagia ya buat kalian, karena sebentar lagi kalian melaksanakan graduation gitu, ibaratnya pelepasan dari SMP dan disahkan menjadi seorang siswa-siswi SMA. Nah, untuk menghadapi ini, kira-kira teman-teman yang kelas 9 seperti apa nih sampai akhirnya bisa mengontrol diri sampai mampu menyelesaikan PJJ dengan baik? Ayo teman-teman yang kelas 9. Aku mungkin bisa jawab, Sir. Oke, Jennifer silakan. Kalau kecewa sih pasti ada ya, karena graduation yang seharusnya dilaksanakan setiap akhir SMP atau SD atau SMA gitu, tidak dilaksanakan secara seharusnya gitu. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, ini kan namanya wabah ya, wabah. Juga ini bukan masalah kesengajaan manusia gitu. Ini kan memang hukum alam dan memang Tuhan yang di atas yang sudah merencanakan hal ini gitu. Jadi jika kita mempertanyakan hal ini sama saja dengan kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa virus corona ini bisa menyebar begitu luas, itu sama saja dengan menanyakan kenapa nama saya Jennifer, kenapa nama Mister bisa semua gitu. Nggak ada yang tahu cuman Tuhan yang di atas. Jadi menurut saya kita harus jalanin saja, kita harus cukup bersyukur karena banyak banget orang di luar sana yang pastinya nasibnya lebih tidak seberuntung kita gitu, Sir. Ada orang-orang para medis yang harus berjuang menjadi garda depan, ada juga orang-orang seperti Gojek dan Grab gitu yang masih harus bekerja dalam pandemi ini. Menurut saya kita harus cukup bersyukur dengan kondisi kita yang saat ini, masih bisa nonton live kita gitu, masih
bisa bersyukur lah Sir, at least gitu. Juga gimana cara kita melalui PJJ ini dengan baik. Ya sama kayak saya bilang tadi, ini kan kita belajar demi masa depan kita gitu Sir. Jadi kita belajar itu bukan hanya untuk meraih juara, sekedar juara di kelas ataupun di angkatan kita, tapi juga untuk masa depan kita sendiri. Suatu hari nanti kita kan pasti akan bekerja dan akan menjalani kehidupan ke tahap yang selanjutnya. Jadi menurut saya ilmu pengetahuan itu bukan sekedar untuk meraih prestasi, meraih jabatan gitu Sir, istilahnya seperti juara 1 atau juara berapa gitu, tapi juga untuk menambah ilmu pengetahuan kita untuk membekali masa depan kita ke selanjutnya, ke tahap yang selanjutnya gitu Sir. Kalau mindset saya. Oke, berarti kalau dari Jennifer adalah ya sebenarnya kecewa dan sedih karena graduation tidak bisa dilaksanakan, tetapi lebih bersyukur dengan keadaan saat ini karena jauh lebih beruntung daripada orang-orang di luar sana. Betul. Oke, thank you sekali Jennifer. Ya, teman-teman yang lain ini, Abi dari Surabaya, silahkan. Ayo, ya kan gara-gara semua ini kan jadinya nggak bisa ada graduation. Menurut saya itu lumayan rusak tahun gitu loh orang. Kan aku juga terakhir nih tahun ini terakhir aku di Citra Berkat. Jadinya tahun depan aku SMA nggak dari Citra Berkat lagi. Nah itu momen-momen yang udah di build up dari awal tahun ajaran kelas 9, ada Entrepreneur Week November, ada camp, ada kita belajar siap-siap buat UNAS bareng yang ternyata udah saya nggak jadi, itu lumayan rusak gitu loh akhir yang di belakangan ini. Tapi benar kata Jenny tadi, ya mau gimana lagi gitu kan, memang sudah situasinya kayak gini. Kalau misalnya kita aneh-aneh malah ntar tambah parah. Jadi mending syukur aja keadaan yang kita alami saat ini, kita lakukan bagian kita agar kita semua bisa kembali ke keadaan yang normal, dan ya kayak gitu, disyukuri aja. Oke, kalau disyukuri aja ya dia dengan proses ini ya. Oke, thank you Abi. Silakan dari Darren. Ya sebenarnya iya sih, seperti yang Jenny sudah bilang tadi, sedih dan kecewa, tetapi tetap harus bersyukur dengan keadaan sekarang. Nah, jadi sebenarnya saya dan teman-teman nari saya itu sudah merencanakan sesuatu untuk graduation. Tetapi karena wabah ini kita tidak dapat melaksanakannya. Itu yang membuat saya kecewa dan sedih. Tetapi karena keadaan kita, seperti yang Jenny bilang tadi, kita harus bersyukur dengan keadaan kita sekarang. Karena kita kita hanya dapat membantu misalnya pekerja medis ataupun dokter-dokter lain dengan cara stay at home. Kenapa stay at home? Agar kita tidak terjangkit oleh wabah corona ini. Jika kita terjangkit, dokter dan para medis pun akan berjuang lebih lagi untuk membantu ya ini semakin baik. Nah, kalau medis capek terus dan tubuhnya akan melemah nih. Nah, itu akan meningkatkan persentase untuk terjangkit lebih tinggi lagi dari biasanya. Jadi, usahakan kita stay at home dan akan menunggu keadaan wabah ini berlalu. Sekian dari saya, Sir. Oke, thank you Darren. Dari saya, Sir. Ya. Kalau menurut saya sih, kita banyak yang gak enaknya, banyak kayak kita nggak bisa laksanain graduation, nggak bisa ketemu teman. Tapi kita harus tetap lihat sisi positifnya. Kita masih bisa ketemu teman kalau pandemi udah selesai. Terus kita masih bisa chatting. Coba kita bayangin kalau misalnya pandemi ini terjadinya pada saat belum ditemukannya internet, pasti lebih susah dong. Jadi kita harus bersyukur masih bisa kontak teman. Terus graduation juga kita masih bisa laksanain pas SMA. Terus kalau misalnya ada teman yang pindah sekolah, kan kita ngerasa sayang. Kita nggak bisa
ngabisin waktu-waktu terakhir bersama mereka. Nah, itu menjadikan motivasi pas kita udah masuk kembali ke sekolah untuk bertemu lagi dengan mereka. Karena kalau misalnya, kita bayangin aja kita nggak ada pandemi ini, kita udah ngabisin waktu-waktu terakhir dengan teman-teman yang akan pindah. Nah, habis itu kita bakal kayak, oke, lost contact gitu. Tapi karena adanya pandemi ini, kita ngerasa kayak, kita sayang nih nggak bisa ngabisin waktu-waktu terakhir sama mereka. Jadi ada motivasi buat kumpul kembali sama teman-teman yang pindah. Seperti itu. Oke. Berarti menjadi satu kesempatan untuk Sandrinas lebih bisa menghargai persahabatan ya. Jadi ketika ketemu itu sudah yang benar-benar pengen banget bertemu dengan mereka dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mereka. Oke nih, selanjutnya. Thank you ya Sandrina. Selanjutnya, silahkan dari siapa? Jolan? Jolan, Dava, Feli, belum. Silahkan, siapa mau duluan? Yaudah deh, saya dulu, Sir. Oke, Dava. Mungkin kan masih, maaf, Sir. Mungkin karena emang lagi masa-masanya pandemi gini kan, jadi nggak boleh keluar rumah, jadi apa-apa harus dilakuinnya dalam rumah, mau itu belajar, main, jadi pasti timbul dong rasa ingin bertemu lagi sama teman-teman kita. Kalau saya sih ngakalinnya itu dengan teleponan, Sir, sama teman-teman, terus jadi sambil teleponan juga sambil main, jadi rasa kangennya itu sedikit lah terobati, gitu, Sir. Oke, thank you Dava. Selanjutnya silakan. Oke, ini di YouTube ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan di YouTube. Mister bacain dulu, teman-teman siapkan jawabannya ya. Ini bisa langsung, siapa yang mau jawab silakan langsung dijawab. Ini ada pertanyaan dari Rafaelo. Siang Sir, aku ada pertanyaan. Menurut kalian, apakah sistem PJJ ini bisa diterapkan di sistem pendidikan masa depan? Ayo, sebagai pelajar, sebagai yang mengalami PJJ, kira-kira PJJ ini bisa nggak sih diterapkan untuk pendidikan di masa depan? Siapa yang mau duluan? Boleh dah aku, Sir. Oke, silahkan Jennifer. Kalau menurut saya sih tergantung perkembangan teknologi di masa depan juga ya. Kalau dari sekarang sampai masa depan nanti, teknologi tidak memiliki perkembangan ke arah yang lebih baik lagi, menurut saya itu kurang memadai kalau belajar melalui PJJ gitu, pembelajaran jarak jauh, karena seperti yang sekarang aja, kalau nggak ada perkembangan pasti kan sama saja dengan sekarang. Dan kalau jaringan internetnya selalu seperti ini, kadang-kadang bisa terputus, kadang-kadang bisa nyambung gitu. Kalau menurut saya sih kurang memadai, karena proses mengajar dan belajar bisa terhambat gitu, Sir. Tapi kalau misalnya semoga misalnya kayak teknologi itu kedepannya bisa lebih maju lagi, dan kondisinya memungkinkan bagi kita untuk melakukan PJJ, kenapa enggak gitu kan, Sir? Itu kan lebih simple gitu, Sir. Lebih simple dan lebih efisien menurut saya, karena bisa belajar tanpa bertemu tatap muka, tapi lewat layar virtual gitu, Sir. Tapi untuk sekarang ini sih menurut saya kurang memadai ya kalau PJJ, karena yang saya tadi bilang, kadang-kadang internet bisa putus nyambung dan lain sebagainya. Dan sistem PJJ ini juga sekarang sebenarnya cukup membantu, tapi untuk kedepannya kita belum tahu, karena teknologi kita tidak bisa pastikan perkembangannya bagaimana gitu, Sir. Mungkin ada yang mau nambahin? Oke, jadi sekarang ini tuh seperti trialnya untuk memikirkan apakah PJJ di masa depan dapat bekerja. Nah, seperti yang kita sudah dapat lihat, kalau misalnya belajar tatap muka secara langsung gitu, itu kan lebih efisien dan lebih nyaman. Nah, namun ada kekurangannya juga. Kita harus berkumpul ke sekolah, itu dapat menghabiskan waktu, menghabiskan bahan bakar, dan banyak kekurangan lainnya. Jadi mungkin menurut saya dapat dipertimbangkan untuk ada hari di mana kita PJJ, ada hari di mana
langsung bertatap muka dalam kegiatan proses belajar mengajar. Seperti itu. Oke, berarti kalau menurut Sandrina bisa dikombinasikan aja ya PJJ dan tatap muka seperti biasa. Oke, good. Ya. Yang selanjutnya silakan teman-teman kalau ada yang mau nambahin sebelum kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Julan dari Manado, ada yang mau ditambahkan? Kira-kira PJJ ini bisa nggak diterapkan di sistem pendidikan masa depan? Kalau dari saya sih, Sir, overall-nya bisa diterapkan, tapi untuk masalah efisiennya dengan belajar langsung di sekolah, saya rasa belajar langsung di sekolah pasti akan lebih efektif, lebih efisien. Mengingat juga tidak semua siswa yang di sekolah itu bisa menangkap materi secara online gitu. Mungkin ada siswa yang merasa lebih gampang, Sir, saya lebih gampang untuk belajar langsung di sekolah, di papan tulis gitu. Dan disitulah dimana belajar di sekolah itu lebih efektif. Namun untuk masalah seperti pandemi ini atau kita tidak tahu ya ada apa yang akan terjadi di masa depan. Namun untuk pada saat-saat seperti ini tentunya PJJ akan sangat efektif. Nah, dari ide tadi dari Sandrina, saya rasa itu juga ide yang bagus, di mana kita bisa selang-seling PJJ dan belajar langsung di sekolah, karena bisa juga dijadikan inovasi gitu. Oke, thank you nih Jolan. Lanjut ya teman-teman ya di pertanyaan berikutnya, karena waktu kita juga tinggal sedikit lagi, jadi kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada yang bertanya nih dari Wendy Chandra. Mungkin teman-teman ada yang kenal Wendy Chandra itu siapa. Nah, di sini tadi kan ada beberapa siswa yang kalian bilang bahwa guru juga sudah berjuang untuk mengajar dengan jarak jauh. Nah, kira-kira perlu nggak sih kita mengapresiasi guru sebagai bentuk dedikasi dia untuk berjuang bersama kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Ayo, silahkan. Siapa yang mau duluan? Aku juga, Pak. Oke, silahkan. Itu mengapresiasi guru, itu udah ya mengapresiasi guru titik, nggak cuman di saat pandemi ini, karena pandemi kan yang di sekolah yang mengajar kita kebanyakan materi yang kita pelajari tentang dunia ini ya dari guru kan. Jadi mau dari dulu sekarang sampai ke masa depannya juga nanti bakal guru-guru yang mengajarkan manusia-manusia muda seperti kita untuk tetap bisa maju. Sudah apa ya gitulah, semuanya itu apresiasi guru itu sudah harus, kalau kita mulai dari sekarang itu rasanya ya bisa sih baik kalau dimulai dari sekarang, tapi sebenarnya dari dulu itu kita harusnya sudah bisa mengapresiasi guru, karena guru itu kerja kerasnya nggak cuma waktu saat pandemi gini doang, dari meskipun nggak pandemi pun guru juga sudah bekerja keras gitu loh. Jadinya ya gitulah jadinya. Oke, thank you Abi. Kalau menurut Abi ya tidak hanya dalam kondisi pandemi ini kita harus mengapresiasi guru, tetapi ya seharusnya setiap hari kita bisa mengapresiasi, karena sebelum ada dan sesudah ada pandemi pun juga guru berjuang untuk memberikan materi pendidikan. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya silakan, ada yang mau nambahin nggak? Jennifer, Jolan, silakan. Dava? Ya, saya juga sependapat sama Abi, yang namanya guru itu memang harus diapresiasi kapanpun, dimanapun, nggak hanya sebatas pada PJJ ini saja. Jadi mau kapanpun itu guru memang harus perlu diapresiasi, Sir. Itu aja, Sir. Oke, berarti sepakat ya teman-teman, sepakat bahwa guru itu harus diapresiasi juga, mau pandemi atau enggak pun, seperti itu ya. Oke, ini sebenarnya ada pertanyaan dari Kevin Hizkia, cuman
atau enggak itu terserah kalian nantinya ya. Tapi kan gini teman-teman, di sekolah Citra Kasih Citra Berkat kan kalian belajar tentang bisnis nih, belajar tentang project-project bisnis gitu ya, ibaratnya program of entrepreneurship-nya. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari Kevin Hiskia. Kira-kira dalam kondisi seperti ini, bisnis atau pekerjaan apa yang dapat dikerjakan pada saat pandemi? Nah, untuk sebagai siswa nih, kalian yang belajar POI, sudah belajar tentang bagaimana kalian memanfaatkan sebuah peluang dalam sebuah permasalahan. Nah, kira-kira sebagai siswa, peluang apa yang bisa kalian dapatkan dalam proses ini? Julan, mau mulai duluan? Silakan Julan. Oke, jadi untuk peluang yang bisa kita gunakan ya, pada saat pandemi ini tentunya kita lebih sering di rumah dan banyak aktivitas-aktivitas bisnis begitu yang pending, jadi belum bisa jalan dulu. Nah, tapi tentunya dengan adanya pandemi ini kita bisa melakukan bisnis secara online. Nah, seperti di Manado ada toko-toko seperti toko sepatu di mall gitu. Nah, mereka karena mallnya tutup, karena orang-orang tidak bisa belanja langsung, jadi mereka jualnya secara online. Nah, kita juga tentunya bisa menggunakan peluang itu, di mana kita bisa menjual barang atau melakukan bisnis secara online. Nah, saya melihat mungkin dari ada beberapa teman atau dari orang yang saya kenal, jadi mereka itu karena bertepatan dengan bulan puasa, jadi mereka jualan menu-menu buka puasa secara online. Nah, tentunya bisa di-delivery untuk yang di sekitar, yang maksudnya yang di dalam kota. Nah, dan saya rasa itu jadi yang saya maksud adalah kita bisa menggunakan jual beli online gitu. Kita bisa menggunakan bisnis online. Nah, dari saya begitu, Sir. Oke, bisnis online. Kalau dari Jolan, ya yang paling tepat untuk saat ini memang harusnya bisnis online ya, karena kita juga tidak bisa kemana-mana. Jadi teman-teman yang bingung nih, terutama teman-teman yang kelas 11, yang saat ini memang dalam proses penjualan bisnisnya ya, di kelas bisnis sekolah Citra Kasih Citra Berkat. Nah, kalian bisa memanfaatkan sosial media untuk melakukan marketing online seperti yang sudah disampaikan oleh Jolan tadi. Jadi jangan takut bahwa kalian tidak bisa melaksanakan bisnis kalian, tidak bisa melaksanakan project di kelas POI, masih banyak peluang ya teman-teman secara online, dan kalian bisa memaksimalkan itu untuk mendapatkan satu hasil yang lebih maksimal juga. Oke, ini sebenarnya ada satu pertanyaan dari Mister, karena di sini juga belum ada pertanyaan, jadi sekarang Mister yang bertanya. Ada satu pertanyaan dari Mister nih. Nah, selama PJJ itu kan kebanyakan teman-teman mengalami bahwa ya orang tua tidak percaya gitu loh. Orang tua kurang percaya kalau kalian sering memegang gadget kalian atau sering main laptop kalian. Bahkan mereka akan sering berpikir bahwa kalian menghabiskan waktu dengan bermain HP. Kalian menghabiskan waktu dengan bermain laptop. Nah, kira-kira teman-teman, bagaimana cara kalian untuk meyakinkan orang tua bahwa kalian itu benar-benar melakukan proses pembelajaran sesuai dengan instruksi dari sekolah kalian? Siapa dulu yang mau sharing? Aku boleh deh, Sir, mau coba jawab. Oke. Jujur ya, kalau aku jadi orang tua, aku juga pasti dikit-dikit nggak percaya lah sama anak aku kalau mereka pegang gadget terus dengan alasan mau belajar. Walaupun beneran buat belajar, tapi adalah pasti rasa tidak percayanya dalam hati gitu. Nah, menurut saya, cara membuktikan ke orang tua itu adalah dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang bagus gitu. Kan nilai pasti tidak akan menentukan apakah nilai pasti akan menentukan apakah dia benar-benar bekerja keras atau tidak kan. Jadi di CK itu ada satu aplikasi yang namanya aplikasi SCK SCB ya.
Nah, nanti coba aku tanyakan lagi ke orang tua saya. Pokoknya ada satu aplikasi di mana orang tua bisa melihat nilai anak-anaknya, baik itu worksheet atau project ataupun daily test yang mereka lakukan sehari-harinya. Nah, menurut saya dari situ orang tua bisa lihat apakah anak-anak itu benar-benar melakukan tugasnya dan melakukan proses belajar itu dengan baik atau tidak. Karena pastinya usaha akan menentukan hasilnya. Kalau dia berusaha dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, pastinya dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Menurut saya, kalau dari orang tua sih, dari sisi orang tua harusnya lihat dari nilai saja dan usaha anaknya sehari-hari. Itu aja sih, Sir. Oke, berarti di Sekolah Citra Kasih itu dan Citra Berkat itu ada aplikasi khusus untuk orang tua bisa memantau nilainya ya. Jadi memang bisa dilihat dari situ, dari nilai itu apakah benar-benar serius atau tidak. Betul, Sir. Iya. Oke, yang lain silahkan. Gimana cara kalian bisa meyakinkan orang tua kalian bahwa kalian benar-benar belajar serius? Silahkan. Ada yang mau menambahkan? Kalau dari saya sih, Sir, kurang lebih sama seperti yang sudah dikatakan sama Jenny tadi, di mana orang tua bisa kontrol kita, orang tua bisa pantau kita melalui nilai-nilai yang kita peroleh. Nah, kita juga orang tua juga bisa melihat dari aplikasi yang tadi sudah Jenny sebutkan. Di situ kita bisa lihat nilai, kita bisa lihat absen, jadi orang tua bisa tahu kinerja kita pada saat belajar bagaimana. Dan mungkin kalau misalnya ada orang tua yang belum ada aplikasi tersebut, tentunya bisa disampaikan langsung oleh homeroom. Nah, homeroom kita kan pasti bisa memberi info kepada orang tua kita, mungkin di grup WA orang tua ada. Nah, di situ homeroom bisa untuk informasikan kepada orang tua kita. Mungkin kita ada lewat satu kelas atau mungkin kita absen, di situ orang tua bisa pantau. Nah, namun untuk orang tua agar bisa lihat kita serius, nah itu dari melihat nilai yang sudah kita peroleh. Tentunya jika kita belajar dengan baik, pasti nilainya akan bagus. Nah, kalau misalnya kita udah selesai buat tugas, kita pegang HP, tentunya orang tua juga harus paham bahwa sebagai siswa, kita tidak boleh juga terlalu tertekan dengan pelajaran sehingga kita juga butuh refreshing gitu. Oke, thank you, Jolan. Dari saya begitu, Sir. Oke, thank you. Oke, teman-teman. Ini waktunya sudah habis. Kita sudah di ujung acara kita. Cuma masih ada satu hal yang ingin Mister sampaikan ke kalian, atau Mister ingin kalian mengucapkan ini, gitu ya, dengan paksaan. Enggak, bukan dengan paksaan, tapi Mister pengen coba tahu nih, di akhir acara ini, pesan apa sih yang ingin kalian sampaikan kepada guru, kepada teman-teman kalian, dan kepada orang tua kalian dalam pandemi COVID-19 ini. Oke, silahkan, siapa dulu? Ayo, Jolan udah senyum-senyum nih, silahkan Jolan. Oke, jadi untuk guru, orang tua, sama teman-temannya, Sir. Iya. Nah, pesan untuk guru ya, for all teachers, untuk semua guru, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perjuangan yang telah kalian lakukan, karena during this distance learning, tentunya guru-guru juga berkorban buat kita, bukan cuma pada saat belajar di sekolah, tapi dalam hal ini juga guru-guru pasti berkorban demi kebaikan kita, demi kita bisa mendapatkan lebih banyak wawasan. And I just want to say thank you, terima kasih untuk para guru sudah berkorban untuk kita. And untuk teman-teman, I want to say that di saat kita mempunyai kebebasan ini, kita tentunya harus tetap fokus dengan pelajaran kita. Jangan sampai ada godaan-godaan tertentu akan mempengaruhi kinerja belajar kita. Dan tentunya jika kita sudah terpengaruhi, pasti hasil kita juga akan kurang maksimal. And untuk keluarga, I also wanted to say thank you. Terima kasih sudah support kita dalam proses pembelajaran ini. Karena tentunya support orang tua juga sangat berpengaruh untuk kami belajar.
And I just want to say thank you untuk semua overallnya. I just want to say stay at home. Karena dengan stay at home tentunya kita akan bisa membantu semua orang. That's it, sir. Oke, thank you. Dari Jennifer silahkan. Ya, Sir. Pertama untuk guru-guru dulu ya. Ya, aku mau bilang terima kasih banyak kepada guru-guru semua karena sudah menyempatkan waktu. Walaupun I know it's not easy, but they still spend their time just to teach us, membuat memberikan pendidikan lebih jauh kepada kita. Dan pastinya kan guru-guru kan ada di rumah, pasti mereka juga punya keluarga, they got children, they got maybe husband or wife, punya orang tua juga kan yang harus diurus di rumah, tapi mereka tetap menyempatkan waktu untuk mengajarkan kita selama PJJ ini. Dan juga saya ingin menyampaikan kepada seluruh orang tua, terima kasih banyak karena sudah berkooperasi selama ini, sudah mendukung anak-anak dan seluruh sekolah Citra Kasih dalam melaksanakan PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh. Karena saya tahu kalau orang tua tidak berkooperasi, pastinya PJJ ini tidak akan berjalan dengan lancar dan seharusnya. Dan juga kepada teman-teman semua, saya ingin mengucapkan tetap berjuang, tetap semangat, jangan jangan mudah menyerah. Ini pastinya segala hal pastinya tidak ada yang abadi. Dan pastinya saya juga yakin kalau corona ini, COVID-19 ini pasti ada masa berakhirnya, ada masa kadaluarsanya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua dan semua hadirin yang ada di sini, saya ingin mengucapkan tetap berjuang, jangan menyerah, dan percaya bahwa semua hal akan indah pada waktunya, dan Tuhan pastinya sudah merencanakan sesuatu di depan sana yang indah pastinya bagi kita semua. Thank you, sir. Oke, thank you, Jennifer. Dava, silakan. Oke, kalau saya sih simple aja, Sir. Intinya buat semuanya ini tetap semangat, terus jangan keluar rumah, Sir. Oke, tetap semangat dan jangan keluar rumah. Iya. Oke, thank you, Dava. Sandrina tadi mau bicara? Oh iya, jadi untuk guru-guru sama seperti Kak Jolan sama Jenny, saya ingin ngucapin terima kasih karena telah nyempetin waktu ngajar kita dan melakukan usaha lebih lah dibanding biasanya. So teman-teman, kita harus punya common sense sendiri. Kita ini belajar ini untuk kan masa depan. Jadi jangan anggap kesempatan bebas ini jadi waktu buat bersantai. Kita malah harus lebih belajar dengan giat seperti itu. Dan untuk orang tua, terima kasih telah menyediakan kayak internet dan juga hal-hal yang dibutuhkan dari orang tua untuk kelancaran PJJ ini. Sekian dari saya. Oke, thank you Sandrina. Dari Darren mungkin, silakan Darren. Ya, untuk semuanya lah ya. Seperti yang tadi saya sudah bilang, ingat satu hal, stay at home. Karena dengan itu kita dapat membantu semuanya agar wabah ini cepat berlalu. Dan juga jika Anda ingin keluar rumah nih, usahakan itu diminimalisir lah. Hanya yang penting-penting, misalnya beli sayur-sayuran, makanan, atau kemanapun itu, ingat pakai masker dan jangan terlalu lama keluar ya. Jadi pikirkan dulu lah apa yang mau dibeli, nanti sampai sana beli langsung pulang, jangan terlalu lama karena itu akan meningkatkan persentase terjangkitnya virus ini. Udah, dan semangat untuk semuanya. Terima kasih. Tetap semangat untuk semuanya. Thank you Darren. Silakan Feli, lanjut. Silakan. Kalau untuk saya sendiri, untuk semua teman-teman, guru-guru, keluarga, terima kasih sudah membantu. Juga untuk teman-teman, guru-guru juga semuanya, saran dari saya, stay positif, jangan terhasut dengan berita-berita yang mungkin hoax dan belum ada benar adanya. Juga jangan panik dan tetap di rumah saja. Nah itu sih. Oke, thank you Feli. Yang terakhir silakan Abi dari Surabaya. Ya kalau aku buat guru-guru terima kasih udah setia ngajarin kami semuanya. Buat teman-teman terima kasih udah tetap
dalam tetap bersama satu sama lain dalam masa yang sulit ini. Buat para orang tua, terima kasih sudah memfasilitasi dan tetap menghidupi kita semuanya. Buat semuanya saya secara general, kita semua tahu apa yang paling baik buat diri kita sendiri. Jadi ya silakan lakukan semua hal dengan pertimbangan yang sudah benar-benar mantap. Terima kasih. Oke, thank you teman-teman. Kalau boleh Mister simpulkan bahwa secara keseluruhan teman-teman cukup menikmati proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh Sekolah Citra Kasih dan Citra Berkat. Ya, teman-teman merasa menikmati dan merasa untuk terlatih lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan lebih bisa untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menjadi orang yang lebih pembelajar lagi dan mau mengapresiasi orang lain dalam proses pembelajaran ini. Thank you ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita akhiri mungkin ada pengumuman. Ada pengumuman untuk acara kita selanjutnya. Mr. Ayub. Mungkin bisa ditampilkan pengumumannya. Sir, belum sempat download ya, Sir? Belum, Sir. Ini saya pakai handphone. Bentar ya, Sir. Bentar, saya siapkan dulu ya, Sir. Oke, Sir. Oke, sambil menunggu pengumuman itu, teman-teman, terima kasih untuk yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sharing dari teman-teman Sekolah Citra Kasih dan Citra Berkat. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Jadi, kalau seandainya mau bertanya atau ingin lagi, bisa juga menghubungi teman-teman yang saat ini sharing kepada kita. Sosial medianya ada. Nanti silahkan tanya kepada konselornya masing-masing atau kepada gurunya masing-masing, akan diberikan cara bagaimana bisa menghubungi mereka ya. Selamat mengakhiri akhir hari ini teman-teman. Selamat beristirahat dan kita tunggu pengumuman dari Mr. Ayub. Sebentar, Sir. Oke, Sir. Sudah masuk ya, Sir? Sudah. Oke. Silakan, Sir, disampaikan, Sir, untuk tanggal 12. Oke, teman-teman, untuk tanggal 12 itu ada acara tentang up and down relasi siswa dengan orang tua. Pembicaranya ada Carlton Anton Jr. dan akan dipandu oleh Miss Irma Gloria Purba sebagai moderatornya. Itu di hari Selasa 12 Mei 2020 jam 4 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Silakan teman-teman bisa nonton live-nya juga di channel yang sama. Oke, teman-teman ingat bahwa akan ada seminar di tanggal 12 Mei 2020. Jangan lupa, silahkan join, silahkan siapkan pertanyaan perihal itu. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas kesediaannya untuk ikut serta dalam acara-acara yang dilaksanakan oleh Sekolah Citra Kasih dan Sekolah Citra Berkat. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin minta tolong Jennifer untuk memimpin doa penutup kita. Oke, Sir. Teman-teman, kita berdoa menurut keadaan masing-masing. Tuhan yang Maha Baik,
Baik, terima kasih Engkau telah memberkati kita semua, agar kita semua dapat menjalankan acara ini dari awal sampai akhir tanpa kekurangan suatu apapun. Dan ampunilah saja kami, karena kami tahu kami adalah manusia berdosa dan manusia yang tidak berdaya tanpa kekuasaan Tuhan. Ya Tuhan, kami pada saat ini menjalani dan menghadapi wabah COVID-19. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk menjalankan seluruh hal dan kegiatan kesulitan apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami, seluruh orang tua, guru-guru, staf, seluruh jabatan, supaya kita semua dapat menjalankan PJJ dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, sebentar lagi acara ini dapat selesai. Terima kasih Engkau telah memberi semua sampai penghujung ini. Dalamlah berdoa. Amin. Amin. Oke, kita foto dulu ya teman-teman. Mister Diki bisa bantu buat foto. Semuanya aktifin kamera ya. Sandrina, Feli. Oke, siap? Bagaimana, sudah? Siap. Oke, siapa yang menghitung ini? Mister Diki, Niko atau Diki ya? Mister Diki ya? Diki. Oke, Mister Diki. Bagaimana? Siap? Yuk, tuh. Oke. 2, 3. Bentar ya. Lagi tuh 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih Mr. Fajar. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman telah bersedia untuk gabung bersama untuk sharing PJJ. Terima kasih sudah memberikan inspirasi dan insight baru untuk saya pribadi sebagai konselor, dan mungkin insight dan inspirasi bagi teman-teman semua. Dan selamat berjuang kembali melaksanakan PJJ, dan selamat untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus dari SMP Citra Kasih selama melanjutkan pendidikan di jenjang SMA. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Oke, Sir.